warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindri Sapitri, NIM 2019-14-3597 dari kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang teknik pembinaan golongan pramuka siaga dan juga golongan pramuka pandega. Untuk yang materi pertama, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian sistem amung pada pendidikan kepramukaan. Kata amung artinya adalah pengasuh, memelihara, ataupun menjaga. Orang yang melakukan sistem amung dinamakan pamong. Sistem amung merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan juga bertindak secara leluasa, dengan sebisa mungkin menghindari unsur-unsur pemerintahan, keharusan, dan juga paksaan. Sistem amung ini dipilih untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, dan juga aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem amung dalam pendidikan kepramukaan merupakan hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan juga pendiri perguruan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pendidikan Kabinet RI pertama. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1989 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya dijadikan sebagai prinsip pembinaan dalam gerakan pramuka saja, akan tetapi juga dipakai sebagai pertimbangan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional secara lebih luas. Sistem amung mewajibkan pembina pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan sebagai berikut. 1. Ingarso sumtulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ingmadya mangun karso, yang artinya di tengah membangun kemauan. Yang ketiga, yaitu tuturi handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Sistem amung berarti mendidik anggota gerakan pramuka menjadi insan merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya, disertai rasa tanggung jawab dan juga kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Di dalam melaksanakan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan berkorban, dan rasa kesetiakawanan sosial. Pembina juga perlu memiliki sikap disiplin, inisiatif, dan juga tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, negara, dan bangsa, alam dan lingkungan hidup, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem amung dalam gerakan pramuka akan diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi, bakat, kemampuan, dan juga cita-citanya. Pembina sebagai pamong hanyalah menjaga, membenarkan, meluruskan, dan memotivasi peserta didik. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Kegiatan kepramukaan dengan menggunakan sistem amung dilaksanakan dalam bentuk yang nyata disertai contoh-contoh yang nyata pula. Mudah dimengerti dan dihayati atas dasar minat dan karsa peserta didik. Penerapan sistem amung dalam golongan gerakan pramuka, pembina pramuka juga harus tampil sebagai seorang yang diteladani oleh peserta didiknya. Dalam semua golongan, pembina pramuka berperan sebagai pemberi contoh dan juga teladan tentang perilaku dan pengamalan nilai-nilai serta dan dharma pramuka. Sistem amung digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah, dan saling berkaitan untuk semua golongan gerakan pramuka. Berikut ini cara penerapan sistem amung pada golongan pramuka. 1. Sistem amung pada golongan pramuka siaga. Sifat dasar pramuka siaga adalah senang meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain.
Pada pramuka siaga, pembina lebih berperan banyak dalam memberikan prakarsa untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Pembina juga memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Sifat ngomong dengan di depan memberikan contoh. Ingarso sum tulodo, porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Yang kedua yaitu sistem amung pada pramuka penggalang. Pada pramuka penggalang memiliki sifat-sifat pramuka siaga, yang masih ada sebagian yang terbawa. Pramuka penggalang senang bergerak dan juga mengembara, sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan juga menyayangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Pembina pramuka pada golongan penggalang berperan dalam mendorong dan membangkitkan semangat, motivasi, dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai prinsip kepemimpinan Ingmatia Mangunkarso. Selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem amung pada pramuka penegak. Pada pramuka penegak sudah mulai memasuki masa sosial dan berusaha mencari identitas atau jati diri mereka. Mereka juga tingkat kestabilan emosinya belum mantap, mudah terprovokasi, dan mudah berubah-ubah. Pramuka penegak juga menyukai kenyataan dan menjunjung tinggi realitas, memiliki kemauan yang kuat serta sulit dicegah, agresif, dan juga senang menyelesaikan persoalan dengan cepat yang kadang-kadang menggunakan kekuatan fisik mereka. Pada golongan penegak, pembina mengambil peran sebagai pamung dengan sikap memberikan keleluasaan dan juga mengamalkan satya dan juga dharma pramuka untuk beraktivitas dan juga berkreasi atau tuturi handayani. Dan yang keempat adalah sistem amung pada pramuka pandega. Sebagian besar sifat penegak ada pada pramuka pandega. Pandega lebih berkonsentrasi pada kelompok diadik atau duan, atau triadik atau tigaan. Jarang sekali mereka melakukan kegiatan bersama-sama lebih dari 5 orang dalam satu kelompok. Pramuka pandega juga lebih terbuka terhadap anggota lainnya. Pada golongan pandega, pembina yang mengambil peran sebagai konsultan dengan sikap lebih memberikan keleluasaan mengamalkan satya dan juga dharma pramuka untuk pandega dalam membina diri, membina satuan, dan juga membina masyarakat atau tuturi handayani. Baiklah, demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah saya paparkan dan saya jelaskan di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.